Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, aku yakin penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan amat rindu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan karena kehendaknya sendiri, melainkan oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi penaklukan ini dalam pengharapan, sebab makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan mulia anak-anak Allah. Kita tahu, sampai sekarang ini, seluruh makhluk mengeluh dan merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya makhluk-makhluk itu saja. Kita yang telah menerima Roh Kudus sebagai kurnia sulung dari Allah, kita pun mengeluh dalam hati sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan lagi pengharapan. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang sudah dilihatnya? Tetapi kalau kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, maka kita akan menantikannya dengan tekun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refren, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawaria, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Refren, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Refren, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Ketika mengajar di salah satu rumah ibadat, Yesus bersabda, "Kerajaan Allah itu seumpama apa? Dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang di ranting-rantingnya." Dan Yesus berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diaduk-aduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi." Demikianlah
sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, perumpamaan yang diambil dari Injil Lukas ini mengajak kita untuk semakin menyelami bagaimana karya Allah nyata dan hadir dalam hidup manusia. Seringkali kita sebagai manusia ini selalu mencari, bahkan ingin tahu, bahkan ingin melihat dan seterusnya. Namun kadangkala kita kesulitan, bahkan dalam Injil hari ini dikatakan kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang kita tahu bahwa biji ini sangat kecil, tetapi ketika tumbuh menjadi pohon. Bahkan dikatakan burung-burung di udara bersarang di ranting-rantingnya. Demikian juga dikatakan kerajaan Allah itu sesuatu yang mungkin tidak terlalu diperhatikan. Selain kecil, juga mungkin tidak gampang terlihat, yaitu seperti ragi yang diambil seorang wanita dan diaduk-aduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi. Dan kita tahu akhirnya ragi itu tidak dikenali lagi. Bisa jadi saudari-saudara, kerajaan Allah yang mungkin menjadi dambaan kita semua ini sebenarnya selalu nyata dan hadir dalam peristiwa hidup kita. Namun seringkali tidak mudah dikenali, bahkan kita mungkin kesulitan. Tetapi yakinlah bahwa kerajaan Allah, karya Allah terus nyata dalam hidup manusia. Maka marilah kita mensyukuri atas anugerah-anugerah ini, dan semoga kita juga menjadi bagian dari kerajaan Allah yang mungkin tidak terlihat, tetapi sungguh berdaya dan menyelamatkan manusia. Semoga berkat Allah menyertai kita sekalian. Amin.